kita kepada orang yang meninggal ada 4. Yang pertama adalah memandikan, 2 mengkafankan, 3 menyolatkan, 4 menguburkan. Untuk ibu-ibu itu hanya 1, 2, 3. Ya, apa keutamaannya? Kadang kan ada orang gak wani aku gak wani itu. Ini ibu kita sendiri bentino dikeloni kok ketika meninggal ndak mau ki ya opo. Ini mindset yang harus dibuka nih. Ini anak kita, ini suami kita, tiap hari di gini sewu, dideketi, dicium, ketika sudah meninggal kok malah dianggap jijik loh, ya apa iki? Ini yang harus dibuang, gitu nggih. Ini adalah saudara kita, ini adalah keluarga kita. Boleh menciumnya, ya ketika meninggal, tidak apa-apa. Jadi hanya ini kewajiban kita, lain-lainnya nggak ada. Lainnya nggak ada, nopo lainnya nggak ada. Maka sewu, kalau di masyarakat masih ada yang lain-lainnya, kalau kita sudah punya ilmunya, sing dicanda, sing dituntunkan oleh agama yang 4 ini, maka cukup. Ayo wes, oke, nampak RT kono, siapa sing tugas, kawannya endi, alat-alatnya itu yang didulukan. Berarti kita berusaha untuk seperti syariat yang dituntunkan oleh agama. Dan pahalanya besar, Bunda. Siapa yang memandikan, menyolatkan 1 kali, 1 kegiatan itu, pahalanya sebesar gunung Uhud. Lek diduwii pinten miliar. Kita beli tanah sehektar berapa miliar, ini pahalanya sak gunung Uhud. Maka dari itu inilah pentingnya ilmu. Sekali lagi pentingnya ilmu. Pertama, urutan ketika kita akan, siapa yang berhak memandikan? Siapa yang berhak memandikan? Yaitu kalau wanita, jadi keluarga wanita yang punya hubungan kerabat. Siapa yang utama? 1, ke atas orang tua, ke bawah anak, kemudian ke samping saudara sejenis, kecuali suami dan istri. Kalau lelaki nanti ya, itu yang berhak. Kalau bisa gini kemauan, ndak usah minta tolong sama orang lain. Kalau bisa orang lain yang paling dekat, hubungan perkerabatannya. Kenapa? Banyak manfaatnya. Kalau ada air tidak tersebar, gitu. Kemudian syarat-syarat yang memandikan. 1, beragama Islam. Saudara tetapi agama Kristen enggak boleh, walaupun sama-sama perempuan. Kenapa? Karena auratnya orang perempuan, orang Islam. Ketika kita dengan tetangga, dengan saudara yang non-Islam, harus menutup aurat lengkap. Itu, Bu, ini adik saya. Iya, karena mau berbeda agama, berarti tidak boleh. Ini adalah syariat. Yang kedua, niat memandikan karena Allah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, ini yang paling pokok, amanat. Tidak boleh menyiarkan kelemahan aib daripada jenazah. Ini perempuan itu kan gini kelemahannya.
Kan ada Bu yang sakit kanker lah, yang sakit diabetes, kadang luka, nggih, macam-macam, nggih, seperti itu. Paham ya, ini syaratnya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan: 1 air suci, 2 sabun mandi, 3 kapur barus, daun bidara. Kemudian ini sudah saya bawakan semua, nanti saya terangkan dulu baru nanti prakteknya. Nggih. Lanjut. Pahala tadi sudah saya sampaikan, pahala orang yang merawat jenazah itu adalah satu gunung Uhud. Berlomba-lomba nanti nggih. Kita tidak punya duit Bu, mau sedekah kadang kayak 10.000 kan ngoten nggih. Kalau ndak mau ini kan eman-eman kan gitu nggih. Monggo. Sekarang tata cara memandikan tadi berniat berilah kain bersih menutup. Jadi harus tertutup. Ndak boleh auratnya kelihatan. Kemudian tinggikan kepala jenazah untuk menghindari air mengalir. Artinya itu salah satunya harus air najisnya itu harus keluar. Maka kalau bisa tempat memandikannya itu dimodifikasi supados sekali lagi nyaman. Di sini sudah ada nggih, ada napa? Lurus nggih. Anunya kan bantalannya aja yang ditambahkan gini Bunda. Tinggal nambah bantalannya aja. Ditambahkan aja. Jadi sewu kalau misalnya ini lurus nggih nambah titik sewek ta napa ke ganjel ngoten Bunda, supaya agak tinggi sedikit dari sewu geger mriki mau. Di sini triplek Bu. Jadi kemungkinan bawahnya nggih yang agak dikasih ganjel. Nggih, atau gini, apakah sudah pakai yang setengah tok ngoten dereng? Mungkin bisa diusahakan. Jadi yang memandikan nanti tidak basah, kemudian najisnya tidak kemana-mana, kemudian najisnya disalurkan melalui selang sehingga akan lebih nyaman. Mungkin nanti bisa dijangka panjang lah. Kalau di daerah Yati itu sudah stainless, jadi sudah setengah lingkaran ngandap nika nggih, lajeng di atasnya itu ada bantalan yang itu mungkin Bapak lebih paham nanti desainnya. Lanjut, mengkafankannya perempuan dengan 5 lembar, 1 sewek, 2 baju kurung, 3 kudung, 2 lapis luar. Saya ulang, 3 itu nanti di sini ada, sudah saya siapkan semua. 3 niku sewek baju kudung, yang 2 lapis luar. Jadi kita sekujur begini sudah benar, tinggal 2 lapis luar. Untuk bapak-bapak cukup 3 lapis. Sarung, kemudian luar 2, gitu aja cukup. Nggih, nanti kita praktekkan. Menyolatkannya ada 4 takbir. Kita boleh siapapun, jenazah siapapun, pahala, kebaikan. Apabila jenazah itu disolatkan 40 orang, maka dosa kecilnya akan gugur. Bagi orang yang nyolatkan tadi, solatkan 1 gunung Uhud. Aduh besar Bunda. Makanya kalau di daerah saya dulu, di daerah suami itu kalau ada orang sholat sudah biasa, sudah ibu-ibu keluar dari rumahnya pakai mau kena ikut sholat di belakangnya. Mungkin perlu ada pembiasaan. Sholat yang pertama niat, kemudian takbir pertama Al-Fatihah,
takbir kedua sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid seperti sholat. Nggih, sholawat di sholat. Yang ketiga doa untuk yang meninggal Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Kalau yang pendek, kalau yang panjang Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si'mat khalahu waksiru panjang. Jenengan pelan-pelan yang pendek dulu. Nanti kalau sudah terbiasa tambah lagi. Yang terakhir salam. Makanya kenapa di Masjidil Haram napa niku setiap waktu kan ada itu. Kalau jenengan tindak mereka jangan dilewatkan, ikut aja. Nggih.